Jelang Ramadan, kebakaran justru terjadi di gudang beras Cipinang, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis B-Universe Ihsan Ali dan juru kamera Tommy Pribadi di lokasi kebakaran. Ihsan, selamat sore. Bisa Anda gambarkan apakah kobaran api sudah padam? Kalau kami lihat sudah tidak ada lagi terlihat api di belakang Anda. Tani dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, tepatnya di gudang milik PT Food Station Cipinang Jaya yang disewa oleh swalayan Indogrosir. Dan saat ini proses pemadaman masih terjadi dan masih terlihat juga kepulan asap ringan di belakang saya karena saat ini rekan-rekan media belum diperbolehkan masuk karena petugas dari pemadam kebakaran suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dari Jakarta Timur masih terus memadamkan api. Api ini mulainya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan sampai saat ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kurang lebih sudah 4 jam lamanya api belum padam juga. Dan menurut laporan awal kebakaran ini terjadi di salah satu gudang milik Indogrosir gitu, swalayan Indogrosir pada pukul 12.30. Jadi petugas dari penjaga dari gudang tersebut melaporkan langsung kepada suku dinas penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan dari Jakarta Timur. Dan sampai saat ini proses pemadaman juga masih terus berlangsung karena kita ketahui di gudang milik Indogrosir ini bukan hanya berisi beras namun juga bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya, sembako juga ikut terbakar. Dan ini juga menyulitkan dari tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang sudah berlangsung 4 jam lamanya. Stefani. Ihsan, boleh gambarkan kepada kami seperti apa proses pemadamannya? Karena kalau kami lihat tadi di belakang Anda tidak ada api, tidak ada asap paling tidak. Apakah artinya juga tim pemadam kebakaran ini sudah berhasil paling tidak melokalisir api? Ya, tadi saya sudah sempat menanyakan terkait apakah benar-benar sudah api sudah padam, tapi belum padam. Dan kita ketahui bersama memang kebakarannya itu agak menjorok ke dalam di pusat di gudang Indogrosir. Jadi tidak terlihat kalau misalnya di layar kaca Anda karena kami pun memiliki keterbatasan untuk masuk ke dalam. Tapi untuk lebih jelasnya lagi tadi suku dinas dari penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dari Jakarta Timur menegaskan bahwa 21 unit pemadam kebakaran beserta 110 personil pemadam kebakaran sudah di lokasi sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa untuk lebih detailnya lagi karena keterbatasan akses kami, tapi sampai saat ini pemadam kebakaran juga masih terus melakukan pemadaman. Tadi lalu lalang juga pemadam kebakaran, jadi bergantian begitu dari 110 personil dari suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur. Dan diperkirakan tadi saya juga sudah sempat menghubungi humas dari Food Station Cipinang Jaya untuk kerugiannya ini masih belum bisa dipastikan karena proses pemadaman api ini masih terus berlangsung dan kiosnya yang gudang yang terbakar dari Indogrosir ini seluas kurang lebih 1.500 meter persegi. Jadi kami ingin masih menantikan terkait dengan berapa kerugiannya maupun berapa banyak stok yang terbakar karena kita ketahui sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, otomatis stok pangan menjadi kebutuhan pokok bagi umat muslim yang akan menyelenggarakan maupun melaksanakan ibadah puasa. Jadi kami akan terus mengupdate kembali terkait pemadaman kebakaran maupun berapa kerugian yang terjadi dari kebakaran di Pasar Induk Cipinang Jaya, khususnya di gudang milik PT Indogrosir yang dimiliki oleh PT Food Station Cipinang Jaya. Stefani. Mungkin paling tidak Anda bisa melaporkan dari pandangan mata Anda, informasi yang kami dapatkan, akses juga ini menjadi hal yang mempersulit proses pemadaman. Bisa gambarkan kepada kami seperti apa akses lalu lalang dari mobil pemadam kebakaran sehingga sulit untuk bisa membawa air, untuk bisa memadamkan api di sana? Ya, baik Stefani, untuk akses sebenarnya tidak sulit karena di depan jalan di Pasar Cipinang, Induk Beras Cipinang ini sudah ditutup total. Jadi hanya unit pemadam kebakaran dari suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang hanya diperbolehkan lalu lalang. Jadi jalan sudah ditutup total dan petugas juga masih berlalu lalang. Tadi ada juga dari suku dinas kesehatan DKI Jakarta yang juga tetap berada di sini. Apakah nanti akan ada korban jiwa atau seperti apa, kami juga masih memantau. Tapi jelasnya tidak ada
begitu lancar untuk pemadaman dan akses juga dari Dinas Pemadam Kebakaran juga begitu mudah karena ini posisinya tepat di pinggir jalan begitu, lokasi dari swalayan Indogrosir. Jadi untuk petugas dan 21 unit mobil pemadam kebakaran juga aksesnya untuk memadamkan kebakaran tidak begitu sulit karena jalanan di depan Pasar Induk Beras Cipinang sudah ditutup total sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Stefani. Informasi yang Anda dapatkan selain tadi karena banyak barang-barang sembako yang mudah terbakar, apa yang membuat kemudian api 4 jam belum juga padam? Apakah sumber air? Ya, baik Stefani. Selain juga tadi adanya bukan hanya beras maupun kebutuhan bahan pokok, begitu sembako yang menjadi pemicu api bertambah besar, asap juga begitu membumbung tinggi, dan juga pemadam kebakaran begitu sulit untuk memadamkan karena kesulitan dari akses air yang begitu sulit. Jadi walaupun 21 unit pemadam kebakaran maupun 110 personil pemadam kebakaran dari suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur sudah diterjunkan, tapi ada begitu kendala. Yang pertama terkait dengan yang begitu mudah terbakar, yakni bahan kebutuhan pokok, beras dan juga bahan sembako. Selain itu juga faktor air yang begitu sulit untuk dicari oleh pemadam kebakaran ini. Apakah Anda juga mendapatkan informasi saat ini upaya apa yang dilakukan oleh pemadam kebakaran paling tidak melokalisir api sehingga jangan sampai 4 jam sudah api berkobar tidak merembet sehingga semakin sulit lagi untuk dijinakan? Ya, saat ini masih tetap diupayakan untuk api dipadamkan oleh Dinas Kebakaran dari Jakarta Timur, dan saat ini juga kami belum bisa mewawancarai salah satu perwakilan ataupun personil dari pemadam kebakaran karena mereka pun juga masih sibuk untuk memadamkan api yang hampir 4 jam, bahkan selebih dari 4 jam lamanya tidak bisa dipadamkan. Dan kami pun juga nanti akan menantikan dan juga menanyakan terkait dengan apa yang menjadi kendala maupun bagaimana proses dari kebakaran ini dan juga nantinya pada tahap pendinginan api di lokasi kebakaran di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, tepatnya di gudang Indogrosir milik PT Food Station Cipinang Jaya. Ihsan, bagaimana dengan warga di sekitar sana? Apakah Anda sudah berbincang juga dengan saksi mungkin yang melihat dari mana kira-kira awal mula munculnya api ini? Ya, kalau bisa saya gambarkan terkait di di Pasar Induk Beras Cipinang, memang itu jauh dari pemukiman warga karena di seberangnya PT Food Cipinang itu juga tidak ada pemukiman warga. Namun menurut kesaksian, api itu bermulai dari yang diketahui dari petugas maupun penjaga dari gudang PT Indogrosir. Namun ada puluhan warga juga yang sempat menonton, warga sekitar, dan juga tentunya kalau kita bisa melihat pada lokasi Pasar Induk Beras Cipinang itu kan clear begitu, di sekitarnya tidak ada pemukiman maupun pemukiman penduduk. Jadi untuk dampak dari kebakaran dari Pasar Induk Beras Cipinang ini dimulainya diketahui oleh petugas dari gudang Indogrosir yang melaporkan pada saat jam istirahat waktu 12:30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kerugian maupun dampak dari warga sekitar karena lokasinya juga berjauhan dari pemukiman penduduk di Pasar Induk Beras Cipinang. Jadi kesaksiannya hanya bisa didapatkan dari petugas maupun penjaga gudang PT Indogrosir, dan sampai saat ini juga dari perwakilan Indogrosir maupun Food Station Cipinang Jaya belum ada yang bersedia untuk diwawancarai, dan kami juga akan terus mengupdate maupun mewawancarai sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari kebakaran yang melanda Pasar Induk Beras Cipinang khususnya di gudang milik PT Indogrosir ini. Terima kasih. Jurnalis Universe Ihsan Ali melaporkan langsung dari gudang beras Cipinang, Jakarta Timur. Selamat